terima kasih. Tadi menarik. Mungkin tambahan sedikit untuk yang Pak Usa ini bahwa di 2017 itu ada satu permen juga yang kemudian informasi HGU yang saya sebutkan tadi itu dinyatakan terbuka bagi publik. Itu tambahan ini aja. Dan kalau misalkan ada inkonsistensi peraturan, nah itu berarti persoalannya mungkin harus dikaji lagi. Lalu mungkin yang terakhir ke Mas Eko tambah soal wajah konflik kita gitu ya, wajah konflik pertanahan gitu. Saya meyakini banyak sekali kalau mau kita bilang itu anatomi konfliknya itu bisa jadi sangat berbeda-beda. Satu dari Aceh sampai Papua itu pasti beda-beda. Dan yang pasti saya yakin itu kalau mau menyelesaikan itu perlu ada kesetaraan juga. Makanya teman-teman yang mendampingi itu membuat posisi yang setara itu tadi. Bayangkan kalau misalkan bahwa masyarakat yang berkonflik itu tidak memiliki asupan tentang informasi tadi, misalkan soal perkebunan, soal proses, soal hal yang lain gitu kan, soal HGU, terus kemudian bagaimana kemudian kadang-kadang berhadapan dengan orang luar baru gitu kan bisa juga bikin grogi. Kayak misalkan saya ini belum pernah ketemu dengan Pak Togar, terus ketemu kan aduh mau ngomong apa itu, kira-kira kan kayak gitu. Itu ada persoalan-persoalan itu yang kemudian posisinya nggak setara, dan posisi teman-teman sebenarnya yang mendampingi konflik itu pengennya ke sana. Dan ada juga kemudian yang memposisikan diri sebagai mediator gitu ya, bukan sebagai pendamping. Jadi banyak sekali wajah konfliknya di kita, dan yang pasti kalau ingin menyelesaikan itu semua, salah satu prasyaratnya tadi soal informasi ini harus setara. Itu mungkin Bang Togar yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin ada hal-hal lain yang menarik di chat gitu ya, yang saya baca juga bahwa memang ada putusan MA di Kalimantan Tengah yang berbeda dengan putusannya Freshworld di tahun 2017. Ada perbedaan waktu 2 tahun itu dengan hal yang sama-sama diminta soal HGU. Tetapi mungkin teman-teman yang ahli kebijakan bisa membaca dua putusan ini dan apa perbedaannya. Dan yang lain sebenarnya putusan-putusan soal keterbukaan informasi HGU ini hampir merata ya kalau saya bilang, misalkan di Bengkulu di tahun 2015 itu juga sampai MA juga, dan datanya kemudian diberikan kepada si pemohon. Terus kemudian di Kalimantan Timur walaupun sampai PT UN, lalu di Sulawesi Tengah itu juga. Artinya sudah banyak putusan-putusan pengadilan yang menyatakan bahwa informasi HGU itu informasi yang terbuka. Dan ada satu putusan MA yang menyatakan itu tertutup, yang 2019. Nah, kalau misalkan itu kemudian jadi pilihan pemerintah gitu ya untuk jadi landasan kebijakan, lalu yang lain itu bagaimana? Itu juga pertanyaan juga bagi kita. Kok bisa nih dari institusi yang sama gitu misalkan, tapi menyatakan sebuah hal itu bisa berbeda. Itu Bang Togar mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Bu Anissa ada pertanyaan tuh di chat, silakan kalau boleh dielaborate dengan mic-nya. Bu Anissa. Iya Pak, terima kasih Pak Togar. Iya, saya mau bertanya ke Pak Sultan. Kebetulan kan saya ngajar mahasiswa terutama tentang pemetaan spasial. Jadi mungkin kalau bisa share dan pemetaan apa yang masih banyak dibutuhkan itu. Jadi nanti kalau ada mahasiswa bisa diarahkan ke penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pemetaan sawit terhadap misalkan biodiversity-nya. Kalau seperti pemetaan batas wilayah kan sudah ada gitu ya. Apa yang masih banyak dibutuhkan gitu. Terima kasih Pak Sultan. Oke, silakan lanjut Pak Mukhtar Sinaga. Diskusi ini memang menarik, tapi sulit dicerna. Karena kalau udah bahas masalah sengketa, HGU, ini paling riskan dan ini sering terjadi konflik. Mungkin Pak Sultan sering menghadapi seperti ini persoalannya.
Tapi bagi kami Pak Sultan, jika HGU itu dipublis ke masyarakat, apakah ini tidak menimbulkan konflik yang baru lagi? Karena kita tahu banyak LSM ataupun NGO lainnya bisa memanfaatkan peluang ini untuk mengklaim dan melakukan gugatan. Apalagi kalau kita tahu di pengadilan hakim paling suka senang menerima perkara, Pak. Nah, yang penting ini perusahaannya, Pak, menghadapi gugatan terus. Nah, jadi siapa yang bisa menjamin persoalan ini tidak terjadi kemana-mana gitu, Pak Sultan? Karena yang saya baca-baca juga baik di internet mau di informasi dimanapun, hanya Indonesia saja yang meminta transparansi tentang HGU ini tadi, Pak. Di negara lain kita belum ada baca tentang adanya transparansi HGU untuk dipublis. Mungkin itu Pak Sultan yang ingin kita diskusikan. Kemudian saya mau bertanya ke Pak Husaini. Pak Husaini, saya pernah ada persoalan masalah lahan. Itu kita ada kelompok tani pada saat itu. Kemudian ada pengusaha mengklaim lahan tersebut. Dan terjadi konflik. Kita sudah menggugat, tapi karena kita tidak punya modal, tidak punya dana, yang menang itu pengusaha. Hingga saat ini mereka menguasai lahan tersebut. Namun, yang kami pertanyakan, dasar surat terbitnya kepemilikan HGU dari pengusaha tersebut, apakah tidak membaca surat tuntutan dari kepala desa itu, gitu Pak? Karena kami juga memegang hak surat dari keterangan tanah dari kepala desa. Mohon penjelasan dari Pak Husaini, dan juga mungkin bisa memberikan masukan kepada Pak pemerintah juga. Banyak lahan atau pengusaha yang lebih dari 25 hektar. Kalaulah ini di verifikasi, mungkin banyak yang kena ini semua, Pak, karena lahan lebih dari 25 hektar yang dimiliki, tapi diklaim hanya perorangan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, Pak Togar. Ini diskusi menarik, tapi sulit dicerna. Terima kasih. Memang, Pak. Jadi, yang di atas 25 hektar. Memang banyak di atas 25 hektar. 500 hektar pun ada satu orang. Tapi bagi 2 hektar dia, Pak. Ya, jadi 250 orang nanti yang KTP-nya ada di situ. Ini juga yang saya juga beberapa kali bilang ke pemerintah, dipetakan dulu bagus-bagus. Ya, dipetakan dari satelit itu. Ada yang 500 hektar, lihat orangnya siapa. Kalau memang dia PT, suruh dia jadi PT, jadi CV, baru tarik pajaknya. Kan lumayan. Setuju. Ya kan? Lumayan itu. Jangan hanya dibiarin aja gitu, 250 KTP, KTP siapa punya putu nanti semua di dalamnya. Baik, silakan Pak Sultan dan Pak Husaini, kalau boleh menanggapi, siapa yang duluan boleh? Saya dulu mungkin ya. Ya, silakan. Terima kasih. Mungkin dari Mbak yang tadi, pemetaan apa sih yang masih dibutuhkan? Nah itu balik lagi ke kita, karena kita kan punya perspektif masing-masing yang kita bangun gitu ya. Kalau kami mungkin sebenarnya kan tujuannya 3 gitu ya. Apapun itu kita ingin melindungi hutan alam kita gitu, Indonesia. Terus kemudian kita ingin melindungi apapun investasi yang dia mengkonversi gambut. Terus yang ketiga itu soal perlindungan hak dan akses masyarakat lokal atau setempat. Nah kira-kira 3 itu, apapun nanti komoditasnya, kalau misalkan dia bersinggungan dengan 3 hal itu yang kemudian harus dipetakan. Lalu tadi pertanyaan, siapa yang menjamin kalau informasi terbuka ini dampaknya seperti apa? Termasuk reclaiming ulang atau yang lain. Nah, dampak reclaim dari yang terbuka itu sebenarnya salah satu dampak saja mungkin. Dampak yang lain itu kan ada soal kewajiban pembayaran pajak dan segala macam, yang itu juga harus diketahui oleh publik. Kan tidak mungkin kalau misalkan tertutup gitu kan,
publik nggak tahu siapa nih yang sudah bayar pajak gitu. Ujung-ujungnya nanti muncul pemutihan lagi atau seperti itu. Nah, itu kan juga hal lain yang harus dipertimbangkan agar informasi ini dibuka. Gitu. Jadi bukan hanya melulu soal konflik gitu. Di situ ada juga kewajiban soal menjaga lingkungan, lalu kemudian tadi pembayaran tadi pajak dan segala macam. Saya mungkin bisa bercerita bahwa kok ya buat publik gitu ya. Mungkin buat instansi pemerintah sendiri data ini juga termasuk tertutup. Saya pernah diundang oleh teman-teman di Dirjen Pajak gitu ya, bahwa kesulitan sekali untuk mendapatkan informasi tentang HGU. Dan selama ini ketika untuk pembayaran pajak itu lebih banyak menggunakan model self mengevaluasi sendiri gitu, menyampaikan bahwa saya punya sekian, tapi alat verifikasinya mana? Karena data itu nggak bisa di-set juga. Jadi ada hal-hal itu juga yang harus dipertimbangkan gitu agar informasi ini dibuka. Dan kita juga tahu juga bahwa di kajiannya KPK di tahun 2016 gitu kan, faktor perizinan ini adalah satu faktor yang sangat berkaitan dengan korupsi. Dan salah satu obat untuk penanggulangan korupsi ya keterbukaan. Kira-kira itu yang jadi alasannya. Terus siapa yang bisa menjamin kalau dampaknya ini gitu. Artinya kita yang disampaikan oleh Pak Husaini tadi soal proses pemberian HGU yang sudah tertib dan benar tadi gitu kan. Ternyata masih ada beberapa persoalan-persoalan gitu. Atau bisa jadi sudah nanti Pak Husaini bisa menyampaikan. Itu mungkin Bang Togar dari saya. Pak Husaini boleh menambahkan? Baik, terima kasih. Barangkali saya sedikit memberi gambaran berkaitan dengan keterbukaan aja, bahwa di sini bukan hanya HGU saja yang dikecualikan terhadap data itu, ya. Hak atas tanah itu bukan hanya HGU di kita, ada hak milik, ada HGB, hak pakai dan HGU, gitu ya. Dan itu semua itu ada hal-hal yang dikecualikan untuk tidak diberikan data kepada pihak lain. Nah, berkaitan tadi yang Pak Sultan ya sampaikan di 2017 pasal 61, itu memang jelas keterangan boleh memberikan data, semua boleh, Pak. Tapi dalam bentuk bidang per bidang. Nanti namanya di kita akan dikeluarkan namanya surat keterangan pendaftaran tanah. Begitu, SKPT bahasa kita. Nah, itu ada biaya untuk mendapatkan data itu. Nah, jadi bisa saja bisa HGU, bisa hak milik, bisa hak pakai, bisa HGB. Ya, tapi bukan dalam bentuk secara umum diberikan, tapi dalam bentuk siapa pemegang haknya, luasnya berapa, dasarnya apa. Nah, itu semua diatur nanti Bapak bisa lihat di PP 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 97 dan peraturan menterinya Menteri Pelaksanaan Nomor 3 tahun 97. Bagaimana konteks terbuka untuk umum di situ, ya. Tapi kalau untuk warkah dan yang lain-lainnya, itu memang ada aparat-aparat tertentu yang bisa dinikah. Bahkan dalam keputusan dan yang lainnya kita juga memberikan tembusan kepada instansi-instansi yang lain. Salah satunya pajak, Pak Sultan. Kita juga memberikan data itu, sehingga ya walaupun self assessment, tapi data-datanya juga ada semua. Jadi kita sangat aturan-aturan kita, SOP kita sudah sangat jelas. Bahkan mohon maaf, kalau ada ini juga waktu dan yang lainnya juga bisa diatur di sana. Nah, bahasa clean and clear inilah yang sering jadi masalah. Seperti yang tadi saya lupa, mohon maaf dari Palembang. Yang Pak Anung ya Pak, mohon maaf. Pak Anung. Anung. Nah, itu menarik memang masalah tanah transmigrasi yang seringkali menjadi permasalahan dengan kehutanan yang lain. Memang dulu proses pencadangan lahan yang selama ini dulu di gubernur seringkali jadi untuk tanah transmigrasi sering antara Kementerian Trans dulu bergabung itu Pak,
Kementerian Transmigrasi dan Kehutanan, sehingga apakah ini tanah kawasan hutan dilepaskan atau tidak, karena itu ada sedikit permasalahan dan baru muncullah sekarang. Gitu. Nah sekarang sedang kita tertibkan, sedang kita koordinasikan antara Kementerian Desa tertinggal, sekarang yang menangani transmigrasi, lingkungan hidup, dan kita sedang kita menata terhadap hal yang demikian. Nah berkaitan tadi juga ada kelompok tani yang dengan pihak pengusaha HGU. Nah memang harus dilihat dulu Pak, tahapan awal itu sudah sangat jelas di kita. Ada setelah izin lokasi namanya itu harus inventarisasi lahan. Ya, diidentifikasi tanah-tanah ini milik siapa, status tanahnya bagaimana. Kalau statusnya tanah hak, dia wajib mengganti rugi. Dan itu harus sepengetahuan, ya, sepengetahuan dari aparat desa sebagai ujung tombak terdepan terhadap proses ini. Jadi kepala desa itu harus menerangkan Pak, proses HGU itu salah satunya tanah ini bebas dari sengketa, sudah dibebaskan ganti rugi, itu harus ada salah satunya surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa tanah itu tidak ada dalam sengketa dan telah dibebaskan dari garapan-garapan masyarakat. Bahkan di situ, Bapak Ibu sekalian, di dalam klausul SK pemberian hak HGU dan hak-hak yang lain, apabila ada garapan yang ternyata ya diketahui setelah proses ini, ya ada klaim dan yang lain, dia wajib menyelesaikan. Itu salah satu kewajiban dari bukan hanya penerima HGB pun juga demikian. Jadi ini mohon maaf, bedanya HGU dengan HGU hanya karena peruntukan penggunaan saja, gitu ya. Kalau untuk pertanian itu HGU, untuk properti pabrik dan yang lain itu HGU. Sebenarnya sama saja. Tapi memang saya kadang-kadang sedikit menarik kenapa yang dipermasalahkan HGU saja. Padahal HGB juga banyak yang sering jadi permasalahan gitu ya. Dengan REI dan yang lain-lain. Tapi saya lihat yang lebih penekanan teman-teman pegiat agraria ini kok lebih banyak di HGU. Saya juga nggak tahu gimana masalahnya. Tapi padahal mohon maaf, HGB juga ada juga sedikit. Memang gini Pak, ada beda sengketa dengan konflik. Ada di kami itu permasalahan pertanahan itu dibagi 3. Ada sengketa, ada konflik, ada perkara namanya. Nah kalau sengketa itu biasanya orang per orang atau kelompok satu pihak dengan satu pihak. Nah kalau konflik itu kelompok, biasanya kelompok masyarakat dengan pemerintah, kelompok masyarakat dengan pengusaha dan yang lain-lain. Nah kalau perkara itu permasalahan pertanahan yang sudah masuk ke ranah peradilan. Nah ini yang seringkali memang munculnya sering teman-teman di kita berkaitan dengan HGU. Jadi kalau konteks terbuka untuk umum, Pak, memang di PP 2497, 397 sangat jelas. Di situ diatur. Ya, cuma konteksnya kalau dia ingin mengajukan, dia harus bayar dulu PNBP, penerimaan dengan negara bukan pajak. Nah itu nanti produk yang dikeluarkan adalah namanya surat keterangan pendaftaran tanah. Jadi di 2017 sangat betul, itu diatur. Bukan hanya di situ. Ya, nah jadi di dalam itu di dalam PP 24 itu sangat jelas, nanti Bapak lihat di pasal 34-nya nanti Pak Sultan dan Bapak Ibu sekalian, itu di situ ada bagaimana ininya. Jadi setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik ini, semuanya itu sama. Sebenarnya 2017 penjabaran dari PP 2497 berkaitan dengan penyajian data fisik dan yuridis itu. Barangkali begitu Pak Togar, terima kasih. Terima kasih Pak Seni. Ada yang lain? Mungkin Kayum atau Eko dari Bloomberg? Pak Mukhtar, kenapa Pak? Ya silakan Pak. Ini agak menarik tadi yang disampaikan Pak Sultan ini. Soal masalah hijau menghijau ini tadi, gambut, ya kan. Nggak boleh, harus dihutankan lah semua ini. Kira-kira itulah gambaran yang diinginkan mungkin tadi. Saya hanya menyampaikan sama Pak Sultan. Pak Sultan nanti akan punya generasi penerus berikutnya mungkin bahkan sampai 20 sampai 50 orang. Dan terjadi pertambahan penduduk di Indonesia ini. Kira-kira strategi apa yang Bapak bayangkan nantinya ke depan? Apalagi situasi COVID-19 ini banyak perusahaan-perusahaan tutup, bahkan tidak menerima lapangan pekerjaan, bahkan merumahkan tenaga kerja. Dan kemungkinan yang saya bayangkan masyarakat ini akan kembali ke era zaman dulu, yaitu bertani. Kira-kira lahan yang mana lagi yang mau kita kelola, Pak? Kalau seandainya semua harus kita
cerita kembali ekosistem kehutanan. Apakah ada strategi Pak Sultan untuk menggambarkan ini? Terima kasih Pak. Oke, sebelum Pak Sultan, ada yang lain dari yang ingin bertanya? Kayum mungkin? Halo Pak. Oke. Ya, Eko. Ya, terakhir itu kan tadi saya banyak terlambat, banyak ketinggalan karena terlambat masuknya. Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya diulang. Beberapa tahun lalu kayaknya kalau nggak salah pernah ada diskusi soal luasan lahan sawit dan tutupannya. Nah, terus kan ada pernyataan bahwa pemerintah semacam mau melakukan pemutihan ya Pak terhadap lahan-lahan yang sekarang sudah jadi kebun atau diusahakan oleh rakyat tapi masih statusnya hutan. Nah, atau ada lahan-lahan juga yang statusnya hutan tapi kemudian belum juga diusahakan oleh pemilik lahannya. Nah, itu katanya kan pemerintah mau mengambil alih kembali untuk dijadikan hutan kembali. Nah, sejauh apa sih Pak ini data-data soal HGU ini sudah rapi dan definitif sehingga rencana-rencana itu bisa direalisasi gitu Pak? Ingin tahu itu aja. Oke, ada yang lain? Ya silakan Pak Sultan. Mungkin supaya kita lebih cepat, target kita 17.30 ya, itu selesai. Terima kasih. Ini kan kalau persoalan lahan, satu saat nanti gitu, mau sekarang itu dijaga atau sekarang mau dihabiskan sekarang gitu ya. Oke, sekarang kita konversi semua hutan gitu kan, gambut dan segala macam untuk kepentingan gitu ya. Ini satu saat akan habis juga. Nah, sekarang kita mau mempercepat itu, istilahnya orang kalau udah mau sekarat mau dimatikan sekalian atau mau di pelan-pelan aja matinya, kira-kira gitu. Terus hal yang lain sebenarnya ini kan bukan soal kepentingan ekonomi juga gitu, karena ada, kalau tadi ibaratnya ada komoditas baru yang masuk gitu ya. Di beberapa tempat yang wilayahnya masih terjaga, kira-kira ketahanan pangannya masih kuat juga. Kalau misalkan bisa saya sampaikan, kalau kami berkegiatan di Kepulauan Aru gitu ya, waktu itu mau disasar juga untuk perkebunan tebu. Kepulauan Aru itu tuh ada di bawah Kepala Burung Papua, perbatasan dengan Australia. Itu datarannya rendah semua, dataran rendah, dan memang kalau mau ditanamin tebu itu kayaknya cocok gitu. Itu mau dikonversi semua gitu. Padahal di sana tanpa ada tebu, tanpa ada sempat masuk juga waktu itu kopi dan kakao gitu ya, yang kemudian memang nggak dibangun juga gitu kopi dan kakaonya gitu. Dengan hasil alam yang ada gitu, itu sudah cukup untuk menghidupi. Nah, artinya nggak bisa juga digeneralkan gitu. Ya udah kalau misalkan untuk komoditas tertentu, untuk sawit gitu misalkan, oke, kita bisa habiskan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita jaga, bahwa kita juga tahu bahwa hutan kita semakin tahun semakin berkurang. Dan itu persoalannya bukan cuma soal lahan ya, kalau sekarang ada lahan, tapi juga soal pengambilan sumber daya lain di atasnya. Jadi itu yang kita jaga. Dan tentunya harus benar-benar kita kalau mau mengkonversi sebuah hutan atau mengkonversi sebuah gambut, dampaknya seperti apa? Fakta atau analisis kita soal anomali curah hujan dan iklim gitu misalkan, itu ada kecenderungan terus naik juga. Dan itu ada relasinya juga dengan forest cover ratio di masing-masing kabupaten. Dan ya itulah banyak alasan kemudian kita harus menjaga hutan kita gitu kan. Dan satu lagi, hutan itu bukan tanah kosong, bukan hanya kayu. Itu teman-teman udah pasti tahu semua lah, bahwa di sana ada relasi kebudayaan juga yang terbangun gitu.
bagi yang ada masyarakat setempatnya. Kalau emang benar-benar kosong ya mungkin hutan ya hantu gitu ya di tempatnya. Tapi itu yang mau kita jaga untuk anak-anak cucu kita. Terus ya mungkin kita bisa berbeda pendapat soal ini, gitu ya, soal apa harus konversi atau tidak. Tapi kalau prinsip kami ada situasi bahwa hutan kita terus berkurang dan itu harus kita jaga. Ada situasi bahwa gambut kita terancam keberadaannya karena pembukaan lahan, pembukaan kanal-kanal, dan itu juga harus dilindungi karena itu dampaknya ke yang lebih luas terjadi. Terus ada juga relasi sosial budaya yang sudah terbangun banyak di masyarakat setempat. Mungkin kalau di Jawa kita nggak akan temui lagi. Gitu. Tidak banyak kita menemukan lagi relasi kebudayaan antara orang dengan lingkungan yang sangat kuat. Gitu. Tapi kalau di luar Jawa itu masih banyak. Dan sayangnya itu semua belum banyak teridentifikasi oleh pemerintah. Jadi kalau dibilang sebenarnya persoalan pertanahan itu mungkin tidak ada registrasi yang kuat gitu ya soal tanah gitu ya, siapa yang punya, batasnya di mana gitu, seperti itu, sehingga semuanya itu dianggap wilayah yang open gitu, open akses bagi entah bagi pemerintah atau bagi masyarakat sendiri gitu. Nah itu yang harus kita pikirkan memang. Jadi kita harus rem kemudian untuk laju-laju deforestasi tadi. Itu Bang Togar. Oke, terima kasih. Ini kita sudah dekat 17, mendekati 17.30. Mungkin mohon maaf sampai di sini saja kita berdiskusi. Pak Anung udah menyalakan mic. Ini mau nanggapi lagi ntar makin panjang nih Pak, nggak selesai gitu nih. Sekali lagi mungkin itu juga tadi apakah itu bisa saya anggap sebagai last closing statement Pak Sultan atau mau ditambahin sedikit untuk closing statementnya? Kalau closing statement saya gini, keterbukaan itu malah sebenarnya satu jaminan untuk kepastian usaha. Oke. Itu Pak Togar. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Pak Husaini. Kalau boleh Pak kasih sedikit closing statement sebelum kita tutup Pak. Ya, terima kasih. Bagi kami di ATR BPN sekarang ini ada asas namanya BPN kini lebih baik, sehingga setiap layan pertanahan itu insya Allah transparansi yang dicurigai, yang tadi Bapak ada indikasi-indikasi, insya Allah semuanya terbuka, baik masalah proses, ya perizinan, pembiayaan itu sudah diatur semua. Barangkali itu saja Pak Togar, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah ikut diskusi ini. Yang baru pertama kali ikut juga terima kasih sudah bergabung. Jangan kapok. Kalau memang masih ingin tetap berdiskusi, ikutan diskusi ini, mohon nomor HP saya di save supaya saya bisa mengirimkan broadcast informasi mengenai diskusi ini. Diskusi ini akan kembali hadir minggu depan Kamis 15.30 WIB. Narasumbernya ada di antara kita, nggak usah saya sebutkan, nanti dia tunggu saja informasinya dari saya, tunggu tanggal mainnya katanya kan. Sekali lagi terima kasih Pak Sultan, terima kasih Pak Husaini yang sudah mewarnai juga diskusi kita sore hari ini. Semoga informasi sharing kita atau percakapan kita, dialog kita sore hari ini bisa bermanfaat bagi semua, ya, memberikan informasi baru bagi sebagian orang, membuat bingung bagi sebagian orang, yes, ya, tapi itulah sawit. Banyak isu yang terjadi di perkelapa sawitan Indonesia, mau ditarik dari sisi manapun, ada saja isu yang perlu bisa kita bahas. Makanya ada Let's Talk About Palm Oil. Ya, bahwa semuanya bisa kita bicarakan, kita diskusikan, bertukar pikiran.
satu sama lain dari berbagai bidang dan pribadi. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Broadcast saya mengenai informasi minggu depan akan saya kirimkan mungkin hari Jumat atau Sabtu mendatang. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.